Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rai Fajrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Asmaul Husna dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu nama Ar-Raqib atau yang Maha Mengawasi. Makna Ar-Raqib menurut Ibnu Faris menjelaskan bahwa asal kata nama ini menunjukkan makna yang satu, yaitu berdiri tegak untuk mengawasi atau memperhatikan sesuatu. Kemudian menurut Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa nama ini secara bahasa berarti pengawas, penunggu, dan penjaga. Jadi secara terperinci makna dari Ar-Raqib ini adalah zat yang maha memperhatikan atau mengetahui apa yang diperbuat oleh setiap manusianya. Kemudian penerapan Ar-Raqib dalam dunia bisnis, yaitu di dunia bisnis para pedagang tidak akan menipu pembelinya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa di mata Allah. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar di mata Allah, yaitu dengan tidak menipu, dengan tidak berkhianat terhadap mitra usaha mereka, karena mereka yakin Allah selalu mengawasi apa yang mereka lakukan. Mereka akan takut akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka mengharapkan keberkahan pada usaha mereka. Terdapat dalam sebuah hadis yang memiliki arti yaitu, sungguh Allah telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati saudaranya. Jika ia mengkhianati saudaranya, aku berlepas diri dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mujib atau yang maha mengabulkan. Makna Al-Mujib ini yaitu menjawab, yang mengabulkan, atau yang menjabahi doa hamba yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu mengabulkan doa yang hambanya minta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana Allah mengabulkan doa tersebut. Terkabulnya doa tersebut tuh dapat berupa secara langsung dari apa yang kita minta, kemudian dapat berupa tabungan untuk kita di akhirat nanti, kemudian bisa juga dalam bentuk keselamatan bagi kita dari kejelekan yang senilai dengan doa yang diminta. Nah, jadi secara sosial histori, Allah akan selalu mengabulkan doa dari hambanya yang memiliki kesalehan dan cinta kepadanya. Jadi bagaimana penerapan Al-Mujib ini dalam dunia bisnis? Al-Mujib dapat dikaitkan dengan proses produksi berdasarkan prinsip kesalehan tadi. Setiap orang saleh pasti senantiasa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berdoa kepada Allah untuk meminta ketenangan jiwa maupun untuk kelancaran produksinya. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, mereka berdoa, maka insya Allah apa yang diharapkan bisa dikabulkan. Karena dari sosial history tadi, Allah akan senantiasa mengabulkan permohonan hambanya yang soleh. Dan orang yang memiliki kesalahan tersebut dengan melalui ibadah dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki sikap bersyukur yang lebih besar atas apa yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Wasi atau yang maha luas. Makna Al-Wasi berasal dari kata wasi'a yang berarti luas. Kata Al-Wasi yang menunjukkan nama Allah terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Allah yang maha luas rahmatnya, sehingga rahmatnya dapat dirasakan oleh seluruh makhluknya. Seorang hamba Allah yang meneladani sifat Al-Wasi ini
akan selalu memperluas pengetahuannya sehingga dapat terbuka pemikirannya dan mereka akan memiliki sikap yang bijak. Ia selalu menerima kenyataan dengan penuh kearifan dan tidak mudah marah apalagi emosional. Kemudian ia juga selalu memperluas persaudaraannya sehingga mereka tidak memiliki sikap fanatik terhadap suatu kelompok tertentu, serta selalu memperluas keselamatan dan kedamaian untuk umat manusia seluruh dunia. Kemudian bagaimana penerapannya dalam dunia bisnis? Yaitu yang pertama, dalam dunia bisnis, pebisnis haruslah memiliki pemikiran yang luas. Jadi mereka bisa open minded terhadap apa yang terjadi saat ini. Dari pemikiran yang luas untuk menjalankan bisnisnya, mereka akan timbul sikap bijaksana sehingga dapat menerima setiap kritikan atau masukan yang diberikan demi kebaikan atau kelancaran bisnis mereka untuk kedepannya. Kemudian juga memiliki sifat yang berpikir matang, kemudian mengambil keputusan pun tidak serta-merta. Mereka akan memikirkan resiko kedepannya bagaimana. Jadinya bisnis yang mereka jalani kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga dalam memproduksi barang ataupun jasa yang baik dan bagus dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara meluas, tetapi harus tetap sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 4 yaitu Al-Hakim atau yang Maha Bijaksana. Makna dari Al-Hakim, Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana yang memiliki hikmah menciptakan, mengatur, dan menentukan sesuatu yang penuh dengan perhitungan dan kebijaksanaan tentunya. Dengan hikmahnya, Allah menciptakan alam semesta seisinya tanpa ada sedikit pun yang sia-sia. Seorang hamba yang meneladani nama Allah Al-Hakim akan selalu berbuat bijak dalam bersikap maupun berperilaku, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi terprovokasi. Kemudian selalu berpikir antara maslahat dan mudorot serta memiliki pandangan yang jauh dan proporsional. Jadi penerapannya dalam dunia bisnis yaitu setiap pebisnis harus memiliki sikap yang bijaksana dalam hal berbisnis tentunya, maupun dalam sikap dan perilaku mereka. Kemudian mereka dalam menciptakan suatu produksi barang atau jasa dalam bisnis mereka harus memikirkan kemaslahatan umat, tidak hanya memikirkan untuk keuntungan diri mereka sendiri, keuntungan duniawi mereka sendiri, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan umat, kemudian juga meninggalkan atau berusaha menghilangkan kemudorotan dari apa yang mereka hasilkan. Jadi bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kemudorotan bagi siapapun. Kemudian tidak mudah terprovokasi dalam mengambil keputusan atau dalam bertindak. Jadi dalam dunia bisnis perlu pemikiran yang matang, tidak tergesa-gesa, tidak perlu terprovokasi dalam menentukan hal dalam berbisnis supaya bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar ke depannya, sehingga bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aryadi, absen 9 dari kelas PS1A. Di sini saya akan menjelaskan 3 sifat Allah selanjutnya. Yang pertama adalah Al-Wadud. Al-Wadud ini memiliki makna yaitu yang Maha Mengasihi. Di sini dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menyayangi para rasul dan nabinya serta orang-orang yang patuh pada jalannya. Oleh karena itu, dalam kita melakukan kegiatan bisnis sudah seharusnya kita mengikuti aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat, sehingga kita termasuk orang-orang
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sumber daya yang Allah berikan pada kita sangat melimpah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan mencintai seluruh makhluk di muka bumi ini. Ada Al-Majid. Al-Majid ini memiliki mana yang maha mulia. Dikatakan bahwa Allah merupakan zat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamainya. Oleh karena itu, dalam kita melakukan kegiatan bisnis, kita tidak bolehlah sombong, baik itu sebagai pembeli maupun kita sebagai penjual. Contohnya, kita sebagai penjual tidak boleh membedakan mana pembeli yang memiliki derajat ekonomi yang lebih tinggi maupun rendah, semuanya sama. Dan oleh karena itu, kita dalam menjalankan kegiatan bisnis di jalan Allah janganlah pernah ragu, karena semua kegiatan yang kita lakukan karena Allah tidak akan ada ruginya. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ba'idz. Al-Ba'idz ini memiliki makna yang membangkitkan. Allah Azza wa Jalla tidak hanya dapat membangkitkan orang dari kuburnya, Allah juga membangkitkan orang dari alam mimpi, dan juga membangkitkan motivasi kita untuk melakukan segala aktivitas termasuk kegiatan bisnis. Kemudian pengimplementasian sifat Allah yang satu ini dalam kegiatan bisnis yaitu kita dapat menumbuhkan motivasi kita untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti yang kita tahu, setiap manusia memiliki falah atau tujuan hidup. Dan salah satu mencapainya yaitu melalui kegiatan ekonomi. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah yang taat, kita harus membangkitkan motivasi kita untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dan itu merupakan salah satu cara mengimani sifat Allah yang satu ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putri Puspitasari, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Asma Husna dalam bisnis, yaitu Asyahid, Al-Haq, dan Al-Wakil. Asyahid yang maha menyaksikan. Makna asyahid ini sama seperti pada makna Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Allah akan mengetahui segala sesuatu, baik itu bersifat gaib dan nampak. Sesuatu yang dilihat oleh manusia itu hanya sebagian kecil yang ada. Masih banyak sebagian besar yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Penerapan asyahid dalam berbisnis ini dapat berupa ketika kita berbisnis tidak boleh berkorupsi. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita perbuat itu akan disaksikan oleh Allah SWT. Ada orang bilang bahwa koruptor itu seperti memakai helm. Tiap hari ia akan memakai helm, tetapi suatu saat ia lupa memakai helm dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Hal itu menunjukkan bahwa polisi boleh saja dibohongi oleh para koruptor. Namun Allah akan mengetahui segala sesuatu yang akan diperbuat oleh koruptor tersebut. Selanjutnya, Al-Haq yang maha benar. Makna Al-Haq ini secara bahasa yaitu pemantapan sesuatu dan kebenarannya. Allah adalah zat yang maha benar. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu bersifat benar dan tidak akan berubah. Al-Haq ini mutlak hanyalah untuk Allah. Selain itu, Al-Haq juga bermakna sebagai perbuatannya yang bersifat bijak. Penerapan Al-Haq dalam berbisnis dapat berupa 1. Bersikap jujur. Kejujuran ini merupakan salah satu ciri kemuliaan akhlak. Selain itu, dengan kejujuran maka akan menumbuhkan kepercayaan antar saling partner kerjasama, sehingga nantinya bisnis yang kita jalani itu akan membuahkan hasil. Namun apabila kita berbohong, maka kepercayaan dari orang lain itu akan menghilang. Yang kedua yaitu menyampaikan kebenaran dan berperilaku benar. Dalam berbisnis, menyampaikan kebenaran itu sangatlah penting, walaupun itu hanya kecil. Sebab menyampaikan kebenaran itu merupakan perintah dari Allah SWT. Selain itu, orang yang berkata jujur dan lisannya menyampaikan kebenaran
tidak akan ada artinya bila tidak diiringi dengan perilaku yang baik dan benar. Jadi ketika kita berbisnis itu harus sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, Al-Wakil yang maha memelihara. Kata Al-Wakil ini bermakna yang maha mewakili atau yang maha memelihara. Allah akan memelihara serta mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah SWT akan menuntaskan segala sesuatu yang diberikan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Penerapan Al-Wakil dalam bisnis ini dapat berupa ketika kita berbisnis hendaknya menyerahkan segala sesuatu urusan itu kepada Allah, karena dengan hal tersebut akan menumbuhkan rasa tawakal. Tawakal ini dapat diibaratkan sebagai bentuk usaha kita untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Selain itu, manusia dalam berbisnis juga harus menyadari bahwa usahanya adalah doa yang aktif dan merupakan harapan akan ada pertolongan dari Allah. Perkenalkan, nama saya Rosana Dika Afristina, nomor absen 25, akan menjelaskan tentang Al-Qawiyun yang artinya yang maha kuat. Di sini yang maha kuat itu jika kita praktekkan dalam bisnis itu kuat dalam hal menghadapi masalah-masalah maupun rintangan-rintangan yang terjadi dalam kita berbisnis atau bisnis. Yang pertama, mampu menghadapi masalah yang diberikan Allah dalam kita berbisnis, entah itu dari eksternal maupun internal. Lalu yang kedua, tidak mudah menyerah jika masalah itu belum terselesaikan. Lalu menolong dan memberikan sebagian hartanya kepada yang lebih membutuhkan tanpa pamrih. Lalu yang terakhir, selalu menerima suatu keadaan, entah itu keadaan yang baik ataupun buruk. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 49 yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila mereka memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai Al-Matin yang artinya yang maha kokoh. Yang maha kokoh di sini itu kokoh dalam berpendirian di dalam bisnis. Nah, kokoh di sini itu dapat sebagai ketangguhan dalam kebaikan. Nah, penerapannya ketika bisnis kita tidak lancar atau sedang ada masalah seperti situasi saat ini, pasti bisnis kita semakin menurun atau tidak sesuai dengan kurva yang kita inginkan. Nah, di sini tuh banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita bisa tergiur untuk melakukannya. Dari sini tuh Allah menguji kita akankah kokoh hati kita untuk selalu berbuat baik dan selalu menerapkan hal yang baik, atau kita malah memilih sesuatu yang buruk agar kita tetap untung, kita tetap memiliki kekayaan, keuntungan dan lain-lain. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pedagang yang senantiasa jujur bagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Itu terdapat di hadis riwayat At-Tirmizi, kitab Al-Bayu bab Ma'jafid Tijaro nomor 11.330. Lalu yang ketiga ada Al-Wali yang artinya yang maha melindungi. Di sini kita sebagai manusia memiliki peranan penting dan diberi amanah kepada Allah untuk mengelola sumber daya maupun itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini Allah juga di samping itu menyuruh kita untuk melindungi dan melestarikan sumber daya tersebut. Karena apa? Karena
bisnis, walaupun kita juga menggunakan sumber daya tersebut, kita harus bisa melindungi dan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Tidak semata-mata kita hanya mencari keuntungan semata saja. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, lalu yang terakhir yaitu Al-Hamid, yang artinya yang maha terpuji. Di sini kita sebagai pembisnis atau sebagai orang yang berbisnis harus memiliki sifat-sifat terpuji juga, sifat-sifat yang baik yang mampu memberi contoh kepada orang lain agar tidak ada kerugian antara beberapa pihak. Nah, di sini biasanya kita praktekkan di dalam pasar, karena kan pasar kan sangat ramai akan penjual maupun pembeli. Di sini kita harus bisa mencontohkan sifat-sifat terpuji agar tidak ada kesalahpahaman maupun masalah antar berbagai pihak. Di sini kita melakukan sifat terpuji tidak semata-mata untuk mengharapkan suatu keuntungan yang di dunia saja, tetapi kita juga mengharapkan sesuatu masalah yang akan ada di akhirat kelak. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudari mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, di sini kita semua dapat mempraktekkan sifat-sifat Asmaul Husna Allah ke bisnis-bisnis kita dalam berjual beli ataupun hal yang lainnya.